Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Apa kabar? Saya harap kalian semuanya dalam kondisi yang baik ya. Before we start our study, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita ini diberikan keberkahan dan ilmu yang kalian dapatkan itu mudah kalian pahami dan kalian juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, doa dimulai. Doa selesai. For this meeting, untuk pertemuan kali ini, we can discuss about expression intention. Kita akan membahas tentang expression intention. Nah, sebelum kita memasuki apa itu expression intention, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang niat melakukan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, menyatakan secara lisan dan tulis niat melakukan sesuatu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteksnya. Oke, lanjut. Expression intention. In daily life, it is common for us telling to the other people about our intention or plan to do something in the future. Maksud dari kalimat ini adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita biasa atau kita sudah sering itu untuk menceritakan, to telling, untuk menceritakan kepada orang lain, to the other people about our intention or plan, tentang perencanaan kita, apa sih yang akan kita lakukan, ya kan? Atau apa sih yang sudah kita rancang, to do something yang akan kita lakukan in the future, di waktu yang akan datang, ya. We also frequently ask them to. Jadi selain kita sering berbicara atau menceritakan tentang planning kita kepada orang lain, pasti juga kita juga sering menanyakan kepada orang-orang apa sih perencanaan yang bakal mereka lakukan di kedepannya, ya kan? Nah, for telling intention or plan, untuk menceritakan tentang perencanaan ini, we can use, kita dapat menggunakan ada dua metode. Yang pertama menggunakan to be, going to. Yang kedua menggunakan would like to. Artinya sama-sama akan, ya kan? Sama-sama dia menunjukkan perencanaan apa sih yang akan kita lakukan di kedepannya. Tapi pasti ada perbedaan. Kita akan bahas ya. What are the differences between to be going to and would like to? Apa perbedaan dari to be going to dan would like to? To be going to. To be going to be di sini yang digunakan to be-nya yaitu am is are. Nah, am is are ini kita sesuaikan dulu ya, subjeknya apa, baru kita sesuaikan dengan to be-nya. Jangan kita nggak bisa asal-asal, sini sudah ada ketentuannya. Nanti kita akan bahas. Oke, yang kedua adalah using to show various plan. Jadi to be going to ini digunakan ketika kita mau menunjukkan perencanaan yang sebelumnya sudah kita rencanakan. Nah, contohnya, I talked to Bob yesterday. He is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. That's what he told me. Nah, dari kalimat di sini bahasanya speaker tahu perencanaan si Bob itu adalah untuk membeli sebuah mobil, ya kan? Dia telah memberi, si Bobnya ini telah membuat sebuah rencana yang terjadi, rencananya itu di kemarin sudah masa lalu. Nah, yang akan dilakukannya di kedepannya, bahwasanya dia tuh udah lelah bekerja, jadi dia kemarin bercerita bahwasanya dia mau membeli sebuah mobil untuk dia bekerja. Nah, di sini kan dia membeli mobil ini kan sudah direncanakan kemarin kan. Oke.
Next, would like to. Would like to ini, would like to is a modal verb. It doesn't change for third person singular. Jadi di sini would ini adalah sebuah modal atau penghubung antara subjek dengan predikat. Namun di sini dia tidak dapat berubah. Ya kan? Mau dia subjeknya orang ketiga tunggal she atau he, dia tetap menggunakan kata would. Jadi tidak ada kata perubahannya. Next, yang kedua, using to show what you would be interested in doing. It is more about willingness to do something. Jadi di sini dia menunjukkan apa sih yang tertarik yang kita lakukan, ya kan? Kemudian di sini ketersediaan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, I would like to answer the question. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi kita sudah sedia nih mau menjawab pertanyaan dari seseorang. Nah, kita bisa menggunakan kata would like to. And you can abbreviate the would to apostrophe D. Jadi, kata would ini bisa kita singkat menjadi kata petik satu baru huruf D. Jadi, contohnya, I'd like to go shopping. Saya akan pergi berbelanja. Jadi, I'd like to sama I would like to itu sama. Ya, I would like to itu panjangnya, I'd like to itu dia singkatannya. Oke. To be going to. Kita bahas ya. Nah, di sini saya sudah memaparkan rumusnya. Ada 3 kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif, ada subjek. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7 ya. I, you, they, we, she, he, it. Nah, to be yang digunakan itu, to be going to. Sebelum going to, dia harus ada to be-nya terlebih dahulu. Yang tadi sudah saya jelaskan, bahasanya di sini menggunakan to be. Am, are, dan is. Am ini digunakan pada subjek I. Are ini digunakan pada subjek you, they, we. Dan is ini digunakan pada subjek she, he, it. Nah, setelah to be baru masuk ke going to, baru plus verb one, kata kerja bentuk pertama. Contohnya, Sarah is going to visit Mount Bromo next week. Sarah akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Nah, di sini dia menggunakan to be is. Kenapa menggunakan to be is? Karena subjeknya sama. Sarah kalau kita gantikan subjeknya jadi she, maka she plus is plus going to baru kata kerja yang to visit. Visit ini adalah bentuk kata kerja pertama yang artinya mengunjungi. Oke, next untuk kalimat negatifnya sama seperti positif. Kalimat positif rumusnya, cuma bedanya ada penambahan not. Jadi subjeknya terlebih dahulu, baru to be-nya disesuaikan dengan subjeknya, baru kata not, baru kata going to, baru kata go. Kita masuk ke contoh biar mempermudah kalian ya. Kalimat positifnya tadi, Sarah is going to visit Mount Bromo next week. Sarah akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Untuk kalimat negatifnya, Sarah is not going to visit Mount Bromo next week. Sarah tidak akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Nah, itulah perubahan bentuk kalimat negatif dari kalimat positif tadi. Oke, kita lanjut interrogative sentence, kalimat tanya. Kalimat tanya itu yang duluan yang kita buat adalah to be-nya terlebih dahulu ya, to be and are is-nya, baru subjeknya, baru going to, baru kata kerja bentuk pertama dan tanda tanya. Cuma jangan lupa. Kita lihat. Bentuk positif tadi adalah Sarah is going to visit Mount Bromo next week. Untuk negatifnya tadi, Sarah is not going to visit Mount Bromo next week. Nah, untuk interrogatifnya, is-nya terlebih dahulu. Sesuai di sini kan, rumusnya to be-nya dulu kan. To be-nya is. Is Sarah going to visit Mount Bromo next week? Apakah Sarah akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan? Nah, itulah bentuk perubahan dari kalimat positif menjadi negatif dan berubah menjadi kalimat tanya. Kalian bisa sesuaikan dengan rumusnya tadi, ya kan? Oke, selanjutnya adalah kata would like to. Polanya sama dengan seperti to be going to tadi, cuman bedanya kalau di would like to ini dia tidak perlu lagi to be, karena would ini sudah merupakan kata modal.
Jadi subjeknya terlebih dahulu, mau dia subjek I, you, they, we, she, he, it, dia tetap akan menggunakan kata would. Would like to baru kata kerja bentuk pertama. Sini ada saya buat sebuah contoh. My grandma would like to stay in Jakarta next month. Nenek saya akan tinggal di Jakarta bulan depan. Nah, my grandma di sini tetap akan menggunakan kata would karena dia tidak ada perubahan kan? Oke. Itu merupakan pola dari ini merupakan pola dari kalimat positif ya, dan ini adalah contoh kalimat positifnya. Kita lanjut untuk kalimat negatifnya. Rumusnya adalah subjek yang terlebih dahulu baru would plus not. Jangan lupa kata not-nya karena not ini merupakan ciri-ciri dari kalimat negatif. Baru kata like to-nya, kemudian baru kata kerja bentuk pertamanya. Oke, kita lihat contohnya. Tadi kalimat positifnya adalah my grandma would like to stay in Jakarta next month. Untuk kalimat negatifnya adalah my grandma would not like to stay in Jakarta next month. Nenek saya tidak akan tinggal di Jakarta atau menetap di Jakarta bulan depan. Sudah? Kita lanjut ke untuk kalimat negatif, kalimat tanyanya ya. Oke, kita masuk dulu rumusnya. Nah, untuk interrogatif sama seperti tadi. Yang tadi to be-nya dulu. Nah, kalau yang ini kata would-nya dulu. Would-nya dulu, baru subjeknya, baru like to, baru kata kerja bentuk pertama. Jangan lupa tanda tanya. Oke, kita lihat contohnya. Untuk kalimat positifnya tadi, my grandma would like to stay in Jakarta next month. Ya, ingat. Untuk kalimat negatifnya perubahannya ada kata not-nya di sini tambahannya. Jadi my grandma would not like to stay in Jakarta next month. Untuk kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya, kata would-nya ini yang dibuangkan. Would my grandma like to stay in Jakarta next month? Apakah nenek saya akan tinggal di Jakarta bulan depan? Nah, jadi dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya dia sudah ada perencanaan ya. Ya, tapi perbedaannya tadi sudah kira-kira kalian pahami, ada menggunakan to be, going to, dan juga menggunakan kata would like to. Sini ada saya sebuah percakapan antara Santi, Bayu, dan si Ririn. Oke, kita lihat. So, what about Bayu? Do you have any plans? Definitely, my dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Nah, Santinya bilang, I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? Riri, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Bayunya bilang, are you going to bake choco chips cookies like the other day? Riri bilang, well, yes, that is my favorite. But we are going to try to make ginger cookies too. Riri menjawab, oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. Bayu bilang, it's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Santi menjawab, not fishing I guess. But I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Oke, dari percakapan di sini sudah ada yang kalimat yang ditebali ya. Kalimat yang ditebali ini adalah merupakan dari kalimat contoh dari expression intention. Ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan perencanaan, ya kan? Atau rencana yang sudah direncanakan yang akan dilakukan di depan. Oke, I think that's all for today. Saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Doa selesai. See you next time. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nice to meet you. Senang berjumpa dengan kalian. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa belajar tetap harus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.